keempat subbab ini bisa tersampaikan hari ini. Kemudian untuk induksi magnet oleh kawat lurus berarus, kemarin kan mestinya nyampe di sini ya. Nah, tapi saya mau ulang lagi karena ada yang ketinggalan kemarin mengenai flux magnet. Kemudian gaya juga ada yang kurang kemarin, jadi akan saya ulang kembali, nggak masalah. Kemudian untuk minggu depannya baru kita masuk ke induksi magnet untuk beberapa benda, termasuk kawat lurus berarus, kawat melingkar, solenoid, dan toroida. Oke, kemarin medan magnet itu kan merupakan besaran vektor. Dia merupakan pengaruh kemagnetan suatu benda terhadap pergerakan muatan. Kemudian untuk garis medan magnetnya, ini kemarin juga ada. Kalau misalkan saya punya magnet batang, kemarin kalau misalkan mau dipotong akan tetap memiliki dua kutub karena magnet batang ini termasuk dipol. Jadi kalau misalkan ini mau saya potong, dia tetap akan ada dua dipol. Ada dipolnya, sorry. Ini U, kemudian ini, dan seterusnya. Kemudian garis medan magnetnya seperti gambar nomor biru. Kalau misalkan mau kita tinjau di satu titik ini ya, berarti arahnya seperti ini. Kalau ditinjau di titik ini, berarti arahnya seperti ini. Ini merupakan garis singgung dari lintasan tadi. Ini kan kalau kutub utara dia keluar, kemudian kalau kutub selatan ini masuk, kemudian kalau mau ditinjau di titik-titik seperti ini, berarti di garis singgungnya. Nah, pokoknya seperti kayak ini lah. Ini dibagi gambarnya. Jadi kalau mau ditinjau di setiap titiknya seperti itu. Kemudian selain magnet batang, kemarin juga ada kawat berarus. Kita menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan, jempol ini mewakili I. Kemudian keempat jari yang lain, ini adalah B-nya. Jadi coba praktekkan di rumah, tangan kanannya, jempol ini adalah arah I-nya, kemudian arah B-nya adalah ini yang garis-garis biru atau keempat jari selain jempol ini. Tetapi kalau kawat yang berarus itu berupa lingkaran atau melingkar, berkebalikan. Jadi kalau yang arusnya itu keempat jari, kemudian kalau jempol adalah B-nya. Ini untuk satu lilitan. Coba bayangkan, saudara fokus di sini saja. Ini B-nya. Ini kan di dalam si kawat melingkar. Coba dipraktekkan. B-nya adalah jempol. Berarti jempol ini ke kanan, maka arah dari arusnya, ini ya kalau di belakangnya, ini di belakang. Kemudian ini yang depannya seperti ini. Jadi ini adalah keempat jari yang lain. Ini untuk satu lilitan, M sama dengan satu lilitan. Kalau untuk banyak lilitan, nggak sama. Tadi saya sempat bilang kalau melingkar itu kebalikannya kalau yang kawat lurus. Kawat melingkar mungkin ini yang lebih jelas, ini B-nya, maka arah arusnya seperti ini. Kalau di belakangnya ini arahnya seperti ini ya. Jadi untuk kawat melingkar, empat jari itu I-nya, kemudian jempol adalah B-nya. Coba dipraktekkan, jempol ke kanan, maka keempat jarinya ini yang arahnya ke depan ini. Sampai sini oke? Okay? Oke. Kemudian, ya. Ini kalau N-nya lebih dari 1, ini solenoid, nanti kalau solenoid dilingkarkan nanti jadinya toroida. Kemudian, nah ini kemarin yang terlewat, ada suatu besaran namanya flux magnet. Flux magnet simbolnya adalah C. Seperti peta tapi miring gini ya. Jumlah garis induksi yang menembus suatu luasan secara tegak lurus. Oke, secara tegak lurus. Jadi garis-garis induksi tadi itu menembus suatu luasan. Satuannya adalah Weber atau disingkat WB. Itu kalau MKS. Kemudian kalau CGS dia dalam satuan Maxwell atau disingkat M. Ini dalam CGS. Selain Weber. Bentar. Sorry. Ini
tadi definisinya kan jumlah garis induksi yang menembus suatu luasan secara tegak lurus. Coba perhatikan, saya memiliki suatu luasan, ini yang gambarnya abu-abu. Kemudian saya letakkan di suatu area yang memiliki medan magnet yang serba sama. Ini yang warna biru. Ini B-nya garis-garis biru. Kemudian saudara disuruh mencari flux magnet. Flux magnet tadi kan jumlah garis induksi magnet atau B ini yang menembus suatu luasan secara tegak lurus. Maka flux ini nanti didefinisikan sebagai integral 2 kali B dot dA. Coba perhatikan perkalian dot antar dua vektor. Perkalian dot antar dua vektor, kalau saudara masih ingat di fisika 1, jadi kan kalau mau menghilangkan vektornya, maka BDA ini akan menjadi BA cos theta. Semoga masih ingat, ini di fisika 1 untuk materi vektor. Kemudian maksudnya ini ada dua integral, berarti kan diintegralkan ke dalam dua variabel ini, B sama DA. Mungkin akan muncul pertanyaan, Bu, kenapa kok A-nya ini berupa vektor? Apakah luasan ini berupa vektor? Adalah ini kan biasanya luasan kan ya satuannya, dia berupa besaran skalar. Kenapa di sini ada simbol vektornya A seperti ini? Yang dimaksud di materi ini dA, kemudian ada tanda vektornya ini adalah normal bidang yang ditembusi garis-garis tadi, normal bidang. Jadi maksud dari A vektor ini adalah normal bidang dari bidang yang ditembus induksi. Sampai sini oke? Oke, Bu. Nah, normal bidang itu kan selalu tegak lurus dengan bidang ya. Jadi kalau misalkan bidangnya abu-abu, maka normal bidangnya ini DA yang garis hitam ke atas ini. Ini adalah DA. Kalau ditanyakan A-nya ya tetap luasannya secara skalar dia nilainya ya sesuai luasan abu-abu ini. Tetapi vektornya adalah normal bidangnya. Kemudian ini tadi kan dengan menurunkan flux integral 2 kali B dot dA, jadinya BA cos theta, yang mana theta ini adalah sudut antara B dengan normal bidang. Oke, jadi tetanya adalah yang ini. Nah, kalau misalkan saya memiliki contoh seperti ini, coba perhatikan di sini ada suatu bidang warnanya kuning, dia diletakkan secara vertikal. Kemudian saya letakkan dalam suatu area yang memiliki medan magnet arahnya ke kanan, B-nya arahnya ke kanan. Pertanyaan saya, normal bidangnya yang mana? Normal bidang kan tegak lurus dengan bidangnya. Berarti gambar normal bidangnya ini seperti gambar tanda panah merah yang A. Sudah tahu sekarang B sama A-nya membentuk sudut berapa? Karena ini sejajar maka sudutnya 0. Cos 0 itu 1. Sehingga fluxnya adalah BA. Ini menyatakan fluxnya maksimum. Karena nilai sinusoidalnya di sini cos tetanya bernilai maksimum yaitu 1. Kemudian kalau misalkan saya ganti bidangnya berupa horizontal, tapi tetap saya letakkan dalam suatu area yang memiliki medan magnet yang arahnya ke kanan. Langkah pertama cari vektor normal bidangnya, tegak lurus dengan bidang O berarti ke atas ini kan normal bidangnya. Kemudian cari sudut antara B dan A-nya. Tegak lurus 90 derajat. Cos 90 adalah 0. Maka fluxnya sama dengan 0. Maka dalam kondisi seperti ini, fluxnya adalah minimum. Oke, nanti boleh kalau misalkan di tengah-tengah langsung tanya, monggo. Oke, setelah flux magnet, ini adalah induksi magnet atau B, yaitu banyaknya garis-garis induksi magnet per satuan luas. Dari persamaan yang tadi, kita punya flux sama dengan BA cos theta ya tadi ya hasilnya. Kemudian satuan dari induksi magnet adalah Weber per meter persegi atau Tesla, itu secara MKS. Kalau CGS, nah ini kurang B, Maxwell per centimeter persegi.
atau sama dengan Gauss. Selain ini juga ada konversi 1 Tesla itu sama dengan 10 pangkat 4 Gauss. Saya rasa masih ingat ya waktu di SMA. Oke, coba dikerjakan sebentar. Ini saya berikan gambarnya. Nah, pada gambar 1 ini diketahui luas areanya atau A-nya ini adalah 3 cm persegi. Saya letakkan dalam suatu area yang memiliki medan magnet serba sama, yaitu B. Kemudian flux magnetiknya yang menembus di luasan ini adalah 0,9 mW. Tentukan medan magnet yang menembus ke area tersebut atau luasan tersebut. Coba dikerjakan sebentar. Oke, sudah dicoba berapa? Hati-hati, di sini ada miringan ya. Berapa SK? 2/3 kan, Mbak? 2/3 SK berapa SK? Tesla. Yang pertama kita lakukan yaitu cari tetanya. Ini kan 30 derajat kemiringan dari bidangnya. Kemudian ini saja daripada gambar saya jelek ya nanti. Nah, ini kan apa A-nya. Ini normal bidangnya yang hitam, kemudian B-nya seperti ini. Maka sudut antara B dengan A ini adalah 60. Karena di sini kan 30 lah, ini kan bertolak belakangnya 30. Otomatis tetanya adalah 60. Sehingga bisa kita masukkan ke sini. Flux tadi kan BA cos theta. Theta adalah sudut antara B dengan A. Fluxnya 0,9 mili 10 pangkat min 3. Kemudian B-nya dicari, ini 3, 10 pangkat min 4, cos 60 setengah ya. Maka B-nya nanti ketemu. Silakan dihitung sendiri. Ini kayaknya ada deh solusinya, oh ya. Nah ini 6 Tesla. Tetanya adalah 60 tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu, saya ingin bertanya. Mas siapa ini? Saya Bu Nova Liksan, Bu. Oke. Ya Mas. Gimana? Ya tadi kan di soalnya itu fluxnya positif ya, Bu. Berarti
bisa aja nanti fluxnya negatif gitu, Bu. Kalau fluxnya negatif Ya, itu berarti artifisisnya gimana, Bu? Apakah normalnya itu arahnya berkebalikan dengan B-nya itu atau bagaimana, Bu? ya kalau dia positif, dia itu masih bisa dibilang masih di kuadran 1. Maksudnya jarak ini contohnya yang ini tadi kan 60 ya Mas ya. Iya, Bu. Sebenarnya juga bisa jadi kalau yang positif ini makanya tadi ya benar normal bidangnya adalah kita cari yang di sisi positifnya. Sebenarnya kalau kayak yang ini loh, B-nya ke sana, kemudian A-nya juga ke sana. Ini kan positif intinya fluxnya. 0 kan ya. Sebenarnya kalau misalkan mau menggunakan ini seperti ini loh. Normal bidangnya seperti ini kan juga boleh sebenarnya, ya kan? Saya punya kertas ini vertikal. Normal bidangnya kan yang mana sebenarnya? Misalkan saya punya ini B-nya arahnya ke sana, B-nya. Ini B-nya ke sana. Normal bidangnya tak ganti warna aja. Nah, normal bidangnya yang ini. Misalkan ini A-nya ya Mas ya, kan B-nya. Berarti kan normal bidang dari bidang ini kan juga boleh Bu arahnya ke sini. Nah, kalau seperti ini tandanya di sini adalah negatif. Maksudnya tidak searah dengan B-nya. Makanya ini nanti juga kalau cos kan yang ini cos 0, yang ini cos 180. Sebenarnya kan juga secara nilai kan dia 1, yang ini nanti min 1. Maknanya di situ saja sebenarnya fluxnya yang ini flux positif ya kan, yang ini fluxnya negatif. Gitu Mas. Oh ya, baik, Bu. Berarti nanti kalau misalnya kita disuruh Ada pertanyaan lagi? nyari Ya, Mas Nova. oh ya, Bu. Berarti kalau misalnya nanti kita disuruh nyari flux gitu, berarti hasilnya fluxnya positif atau negatif itu ditentukan kita normalnya itu kita asumsikan ke arah mana gitu ya, Bu. Oh ya, baik, Bu. Iya, ada yang lain? Bisa dilanjut? Ya, Bu. Oke. Kemudian untuk subbab berikutnya yaitu mencari gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini bisa beberapa kasus. Yang pertama nanti ini adanya muatan listrik yang bergerak dalam suatu medan magnet. Selain ini kan nanti juga ada kawat berarus yang kita letakkan dalam suatu medan magnet nanti juga akan menghasilkan gaya Lorentz. Untuk yang pertama ini yaitu gerak muatan listrik dalam medan magnet nanti akan menghasilkan suatu gaya yang namanya gaya Lorentz. Ini penemuan dari si Lorentz. Akhirnya dia menemukan persamaannya F sama dengan Q P cross B. Kemarin sudah sempat ya. Ini menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan, semoga masih ingat. Kalau saya biasanya FBI. Jadi kalau yang F ini boleh dorongan tangan, dorongan telapak tangan atau ketiga ruas jari atau 3 jari, tiga ruas. 3 jari, yang B-nya adalah telunjuk, kemudian ini adalah jempol ininya. I di sini boleh I atau V ya. I sama V sama, ini jempol. Di dalam kasus kalau muatan yang bergerak berarti V ini sama dengan I-nya, jempol. Oke, ini muatan positif. Coba misalkan ini saya buat I, ini J positif, ini K positif. Gunakan kaidah tangan kanan, coba jempolnya ini ke arah kanan. Jadi I ini kan anggap ke kanan. Kemudian ini B-nya telunjuk masuk ke laptop, masuk ke bidang. Kemudian maka akan ketemu F-nya arahnya ke atas. Kalau misalkan, saya kok agak bingung ya menggunakan kaidah tangan kanan, saudara boleh menggunakan perkalian cross. Yang jelas saudara harus ingat konsep dari perkalian cross,
sorry kurang K. Nah, kalau I cross J hasilnya K, K cross I hasilnya J. Pokoknya rotate seperti ini ya. Kalau kebalik berarti hasilnya nanti negatif. Kalau I cross K hasilnya J. Sehingga dari persamaan gambar ini, grafis ini ada lagi P cross B. Kalau misalkan ini Q, ini matanya positif ya. Kemudian P-nya itu adalah I, cross B-nya adalah J. I cross J hasilnya bla. Ini kan sudah sesuai gambarnya. Jadi terserah saudara mau menggunakan grafis atau menggunakan perkalian cross, mau menggunakan secara matematis. Yang penting saudara ini ingat perkalian cross untuk vektor. Di sini saya jabarkan I cross J sama dengan K cross I sama dengan J. Oke. Nah, itu tadi kan kalau muatan positif. Gimana kalau muatan negatif? Nah, ini muatan positif dulu. Sebenarnya metode kaidah tangan kanan ini juga bisa kalau saudara gunakan ini. Ada muatan positif, V-nya yang arah hijau, kemudian B-nya yang biru. Tujuan mau mencari F, gunakan ini loh. Kayak apa, tangan ini mengepal seperti ini. Tapi sebelumnya ini buatan ini apa, lurus gitu ya. Jari-jari keempat ini buatan lurus. Arahkan sesuai V keempat jari ini, kemudian gerakkan, dorong telapak tangan saudara ke arah B sesuai ini. Maka jempol saudara akan arahnya ke atas. Nggak tahu ini kira-kira bisa dibayangkan nggak? Jadi sebenarnya menggunakan kaidah tangan kanan juga sudah bisa ketemu bahwa F-nya ini adalah sesuai dengan jempolnya. Jadi cuma mendorong aja telapak tangan saudara, kebukanya di sini, kemudian dorongnya ke arah B. Karena kenapa? Ini kan V cross B loh, maka arahnya dari V ke B. Seperti ini, coba dipraktekkan. Sudah bisa? Jempolmu arahnya kemana? Harusnya ke atas. Sudah bisa? Kelas 26? Paham tidak gambar ini? Bisa. Paham, Bu. Oke, sip. Sekarang yang nomor 2, ini juga tetap muatan positif, V-nya ke sini. Coba keempat jarimu arahkan ke sana. Tetapi yang bagian dalam telapak tangan harus bergeraknya ke sini, ke arah B. Benar nggak jempolmu arahnya ke bawah? Dorongan telapak tangan itu dari V ke B, karena dia V cross B. Yang kedua sudah benar, jempolnya arahnya ke bawah. Kelas 26. Benar. Oke. Lagi ada yang jawab satu bisa, saya lanjut loh ya. Nah, gimana kalau muatannya negatif? Kalau muatannya negatif, seperti halnya yang kaidah tangan kanan tadi yang saya bilang, jempol itu V, kemudian telunjuk itu B, kemudian 3 jari yang lain atau dorongan tangan itu F. Nah, V-nya ini, arah jempolnya untuk menggunakan kaidah tangan kanannya harus dibalik. Anggap misalkan coba contoh yang ini. Kalau ini muatannya saya buat negatif di nomor 1 ini ya. Muatannya negatif, maka jempolmu jangan arahkan ke sini, tapi arahkan ke sana. Meskipun soalnya ini muatan negatif, tapi V-nya ke sana. Tapi di kaidah tangan kanan, di tangan saudara yang kanan ini, jempolnya soal yang diberikan. Contoh, coba yang ini, nomor 1 ini. Ini kan ada muatan negatif. Kemudian diberikan V-nya arahnya ke sini, B-nya ke sini. Coba menggunakan ini tadi kaidah tangan kanan yang telapak tangan sama jempol ini, arah F-nya kemana? Seharusnya ke atas. Nah, harusnya kan ke atas, tapi ingat ini tadi muatan negatif. Keempat jarimu jangan sesuai ini, tapi letakkan di sini, di baliknya.
Anggap sejajar ya, anggap lurus lah ini. Arahkan ke sana, kemudian arahkan ke ini. Makanya ini loh gambarnya jadinya seperti ini. Oh ini beda ya, sorry, ini beda soal. Arahnya ke sini, maka ketemu F-nya arahnya ke bawah. Sampai sini oke? Bener nggak F-nya ke bawah? Benar, Bu. Oke. Sekarang sama, ini yang soal 2. Ini muatannya negatif, dikasih V-nya ke sana. Tadi kan saya bilang, harusnya karena V cross B, maka pergerakannya dari V cross ke B. Arahnya seperti ini. Tetapi ingat, karena ini muatannya negatif, saudara harus menggunakan kaidah tangannya, menggunakan yang merah ini V-nya. Kemudian arahkan ke B. Maka ketemulah jempol saudara nanti akan ke atas. Ketemu? Sudah benar? F-nya ke atas? Sudah benar, Bu. Oke, sip. Oke ya, untuk kaidah tangan kanan ini. Nah, sekarang, kemarin kan sempat saya jelaskan juga, untuk lintasan ini ada 3. Ada lintasan lurus, lintasan melingkar, kemudian spiral, yaitu gabungan antara lurus sama melingkar. Oke, ini saya punya 2 muatan, ada muatan positif sama muatan negatif. Muatan positif dan negatif ini saya letakkan dalam suatu area yang memiliki medan magnet seperti garis biru itu. Medan magnetnya arahnya seperti itu. Kemudian untuk kecepatannya sama-sama ke atas, maka menggunakan kaidah tangan kanan. Coba untuk yang muatan positif dulu, coba dipraktekkan di rumah. Muatan positif ya, V-nya ke atas, berarti jempolnya arahkan ke atas. Terus B-nya ini ke kanan, B-nya ke kanan, maka F-nya akan masuk ke bidang atau masuk ke laptop. Sudah benar ini? Ya, Bu. Sudah bisa? Oke. Sekarang coba, ini yang muatan negatif. Padahal dia kecepatannya ke atas, tapi dalam mempraktekkan di kaidah tangan kanan, jempolnya jangan ke atas karena ini muatannya negatif. Buat jempolmu arahnya ke bawah. Jempolnya ke bawah, telunjuknya ke kanan, maka F-nya nanti akan keluar bidang. Sudah benar? Ya, benar, Bu. Iya, Bu, benar, Bu. Oke. Ya. Sekarang ini tadi kan, kalau yang flux tadi perkalian dot antar 2 vektor, maka kalau mau menghilangkan vektornya jadiin skalar kan muncul cos ya. Ini semoga masih ingat, ini di fisika 1 bab 1 juga. Kalau perkalian cross antar 2 vektor nanti kalau mau jadiin skalar hasilnya adalah IPP sin theta. Oke, kalau ini tadi gerakan dari bendanya, yaitu benda muatannya yang melingkar sekarang. Ini bukan 3 muatan ya, tapi 1 muatan cuma ditinjau di beberapa titik pada lintasan melingkar. Muatan di posisi 1, karena muatannya positif, ini tanda silang, ini berarti areanya adalah B-nya masuk ke bidang, maka telunjuk ini masuk. Kemudian P-nya ini kan menyinggung karena lintasannya melingkar, P-nya nanti menyinggung lintasan melingkarnya. Maka kita dapatkan arah F lorennya, gaya lorennya adalah ke atas yang posisi 1. Sudah benar? Telunjuk masuk ke bidang, jempol ke kanan, maka dorongan telapak tangan atau ketiga jari yang lain adalah arahnya ke atas. Sudah benar? Posisi 1. Sudah benar, Bu. Sudah benar, Bu. Oke. Posisi 2. Telunjuk masuk, jempolnya ke atas, maka F-nya ke kiri. Ya, benar, Bu. Jadi,
Kalau lintasannya melingkar, gaya ini nanti akan menuju ke pusat lintasan. Jadi kalau nanti V sama B-nya itu tegak lurus, kemudian dia membentuk suatu lintasan melingkar, maka F lorennya akan selalu menuju ke pusat lintasan di sini. Itu nanti akan bisa kita konversi, semoga masih ingat bahwa F loren nanti akan sama dengan F sentripetal. F sentripetal masih ingat? Secara matematis dia nyatakan sebagai apa? MV kuadrat per R, Bu. MV kuadrat per R. MV kuadrat per R. Maka dari sini kita dapatkan biasanya pertanyaannya ini R sama dengan MV per IB. Kenapa kok ini saya langsung IV berlugu sintetanya mana? Kan sintetanya tadi sudah karena tegak lurus ini tadi 90 derajat 90 sehingga QVB ini bisa saya nyatakan QVB sama dengan MV kuadrat per R, maka kita dapat V. Nah, ini ada soal. Coba dijaga dulu. Ada dua buah muatan. Q1, Q2 ditembakkan dengan kecepatan V yang sama. Ini maksudnya nilai dan arahnya sama ya. Berarti kan ini di sini. Di titik ini. Dikasih tahu Q1 di sini, Q2 di sini. Dikasih V, arahnya sama, sama-sama ke atas di posisi ini. Kemudian besarnya juga sama. Diletakkan di dalam medan magnet yang serba sama, arahnya masuk. Ini kan silang, arahnya masuk. Kemudian massa dari muatan tersebut adalah sama, massanya sama. Oke, V-nya sama di dalam B yang sama, kemudian massanya sama. Tetapi yang berbeda di sini adalah jari-jari. Jari-jari si satu lebih besar dari jari-jari yang dua. Terus kemudian Q1 ini berlawanan arah jarum jam. Coba perhatikan ini pergerakannya dia berlawanan arah jarum jam. Q2 searah jarum jam. Dari kelima option untuk membuktikan Q1 sama Q2 yaitu positif atau negatif, ini kan lebih besar dari 0, berarti kan positif kurang dari 0 negatif. Berarti saudara harus mencari muatannya antara Q1 sama Q2 itu muatannya apa. Sekarang coba dicek Q1 di dalam B in, B-nya masuk bidang, V-nya ke atas, F-nya kemana Mas, Mbak? Ke kiri, Bu. Kalau di posisi Q1 itu. Oke, ke kiri. Berarti ini kan F-nya. Sudah sesuai kan? Karena apa? Sudah menuju ke pusat lintasan. Mau saudara tinjau di sini juga akan sama. Dia akan memiliki F arahnya ke sini. Berarti Q1 itu adalah apa? Positif. Jadi kan saudara jempolnya sudah ke atas kan, kemudian telunjuknya masuk, ketemu F-nya ke kiri, oh sudah sesuai, berarti Q1 positif. Sekarang coba di posisi Q2 ini, telunjuknya masuk, V-nya ke atas, F-nya kemana? Harusnya ke kiri, Bu. Ke kiri, berarti tapi kan harusnya masuk ke dalam pusat lintasan ya. Ke sini kan F-nya mestinya. Iya, Bu. Maka muatan ini adalah negatif. Saya tak kasih hijau. Saudara gunakan jempolnya itu yang hijau ini. Jadi coba jempolnya ke bawah, kemudian telunjuknya masuk, maka ketemu F-nya arahnya ke kanan. Mau ditinjau di sini, gunakan yang ini juga P-nya. Kemudian akan ketemu F-nya ke sini. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa oke ya, kelas 26. Ya, Bu. Oke, dari sini ini yang masuk Q1 positif, Q1 positif, Q1 positif. Q2 negatif, Q2 negatif. Ini mesti yang
sesuai tapi Q1-nya nggak sesuai ini. Jadi ada 3 option yang kemungkinan bisa jadi jawaban. Sekarang baru mencari secara nilai Q1 sama Q2 itu besar yang mana, atau jangan-jangan sama besarnya E atau kurang dari yang B, atau Q1 ini lebih dari Q2. Dari mana? Tadi kita punya persamaan R sama dengan MP QB ya, kalau nggak salah tadi. Dari QB MP kuadrat per R. Nah, masanya kan sama, makanya tadi tak garisi semua. Masanya sama, P-nya sama, di dalam B yang serba sama. Berarti kan ketiga variabel ini di kondisi yang sama. Maka boleh kita simpulkan di kasus ini R itu berbanding terbalik dengan Q. Kalau tadi sudah menyimpulkan bahwa R1 ini kan sudah jelas jari-jarinya si lintasan 1 kan lebih besar dari lintasan 2. Maka dapat kita simpulkan apa? Q1 apa hubungannya? Kurang dari Q1. Lebih kurang kecil. dari 2. Kurang dari. Ya, karena berbanding terbalik maka jawabannya adalah yang B. Sampai sini oke? Ada yang perlu diulang penjelasannya? Nah, di sini nanti ada gambar yang lebih bagus ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, saya lanjut. Kalau yang tadi V sama B-nya tegak lurus. Kalau yang sekarang V sama B-nya sejajar. Jadi seperti ini, ada suatu muatan positif dengan kecepatan V arahnya ke kanan. Saya letakkan dalam suatu area yang memiliki medan besi. Ini kan sejajar ya. Maka kalau dimasukkan, ini di komponen X ya. Berarti komponen X ini B-nya dalam komponen I. Komponen vektor I. I cross I sama dengan 0. Atau kalau mau dimasukkan ke skalar, 0 adalah 0. Jadi boleh saudara masukkan di sini I cross I juga nanti bisa ketemu bahwa satu komponen yang sama kalau perkalian cross hasilnya 0. Ini lintasannya lurus. Kalau sejajar lintasannya lurus. Tadi sudah saat V tegak lurus dengan B itu lintasannya melingkar. Kalau V sejajar dengan B lintasannya lurus. Nah, sekarang kalau V sama B ini di antara sudut 0 sampai 90, lintasannya seperti apa? Saya tulis lagi, kalau V tegak lurus B itu melingkar, kalau V sejajar dengan B tadi GLB. Nah, kalau dia membentuk sudut di antara 0 sampai 90, itu gabungan antara gerak lurus sama gerak melingkar. Coba perhatikan B-nya seperti ini. Anggap B-nya ini dalam komponen I gitu ya. Misalkan 4I gitu. B-nya ini di antara 0 sampai 90. Maka kita harus memproyeksikan ini ada ya sama dengan buku ini V yang sejajar, mestinya VX gitu aja boleh. Terus ini V yang tegak lurus dengan B. V yang tegak lurus dengan B. Nanti V yang sejajar nanti menghasilkan gerak lurus. Yang V tegak lurus dengan V menghasilkan tadi gerak melingkar. Makanya gabungan dari keduanya adalah gerak spiral. Nah, kalau mau dimasukkan, ini mestinya ya, ini Q terus bla 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 I plus bla 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 J, gini kan. Ini punyanya V. Terus di-crosskan dengan B bla 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 I. Ini kalau misalkan mau saya terapkan di komponen ya. I cross I nanti 0, makanya ini tadi yang sejajar hasilnya 0. J cross I hasilnya apa? J cross I. J cross I, plus mana? Min K. Nah, makanya ini nanti yang ada komponennya adalah yang tegak lurus. Nah, ini GLB, kemudian yang ini tadi GLB
sorry, yang ini nanti melingkar. Maka hasilnya saya break lagi. Nah, seperti ini. Nanti pergerakannya anggap seperti itu. Oke, sudah, gerak lurusnya sudah, melingkarnya sudah, gabungannya sudah. Nah, gerak angkat. Ini ada pertanyaan. Coba perhatikan. Yang gambar A, ada muatan positif bergerak ke kanan dengan kecepatan V masuk ke area yang memiliki medan magnet yang arahnya masuk ke bidang. Maka lintasannya seperti ini. Ini bisa dibayangkan. Ini V-nya di sini. Bidangnya ini sesuai layar laptop ya. Ini bidangnya sesuai layar laptop. Kemudian F-nya nanti akan ke sini. Ini V-nya. Menggunakan keadaan tangan kanan, telunjuknya masuk, jempolnya ke kanan, maka kita dapatkan F. Loresnya menuju ke pusat lintasan. Yang gambar B. Nah, gambar B ini coba dibayangkan dulu. Ini B-nya ke atas. B-nya ke atas. Kemudian ada muatan negatif. Nah, muatan negatif dengan bisa dibayangin nggak kalau yang lintasan lingkaran ini sesuai di layarnya, sesuai dengan layar laptop. Tapi kalau yang lintasan lingkaran ini itu horizontal, kayak buku saya taruh di meja gitu ya, atau permukaan meja. Kemudian di rongganya ini adalah B-nya arahnya ke atas. Semoga masih bisa dibayangkan. Kalau ini lintasan kayak tembok gitu ya, mungkin bisa kayak vertikal gitu loh. Anggap ini di tembok. Kalau yang ini lintasan ada di bidang meja. Kelas 26 bisa dipahami ini? Ini maksudnya vertikal gitu loh. Bisa, Bu. Kalau yang ini lintasannya ada ya horizontal gitu. Ini muatan negatif. Telunjuknya berarti ke atas, kemudian Bapak perhatikan telunjuknya ke atas, kemudian itu muatan negatif. P-nya berarti dibalik. Maka akan kita dapatkan F-nya arahnya ke sini, benar nggak? Masuk ke lintasan. Coba cek di sini, di titik ini. Telunjuknya ke kiri, berarti jempol ke kiri, telunjuk ke atas, maka F-nya adalah masuk. Ini. Kalau yang di sini, berarti V-nya buatan yang sana, karena ini muatannya negatif. Sudah sesuai, F-nya sudah benar masuk ke lintasan. Halo? Sudah bisa dibayangkan dari kedua gambar? Kalau yang ini, yang C, B-nya ke kanan, terus muatan positif ke kiri. Nah, kalau yang ini, gerak lurus saja. Contoh yang C ini adalah gerak lurus saja ke sana. Kemudian, nah kalau yang ini baru spiral karena ini ada di 45 derajat. Nah, 45 derajat ini nanti bentuknya akan spiral. Karena apa? Karena ada yang sejajar sama yang tegak lurus. Nah, gambarnya seperti ini. Ini beberapa contoh dari lintasan yang penjelasan sebelumnya ada lurus, kemudian melingkar, terus sama gabungan keduanya. Nah, ini ada contoh soal. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan V20 akar 3I plus 20J, kemudian B-nya 0,4. B-nya 0 dan arah gaya magnet yang dialami elektron. Kemudian dari lintasan. Coba dikerjakan dulu sebentar.
Oke, berapa hasilnya? Min 12,8 kali 10 pangkat min 19K. Coba kerjakan. Di sini karena elektron, maka ini masukkan ke perhitungan tanda negatif. Muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19. Terus kemudian V-nya ini ada dua komponen, I sama J. Ini kalikan satu-satu dengan B-nya. B-nya ini tadi kan komponennya adalah J. I cross J, nanti hasilnya K, J cross J hasilnya 0. Maka kita dapatkan hasilnya adalah ini, dalam komponen K. Kemudian kalau mau cari besarnya, karena ini cuma satu komponen, ya udah berarti nilainya ya ini, kemudian dia berada pada apa? Arahnya di sumbu Z negatif. Oke, seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kemudian jari-jari lintasan, masukkan ke persamaan tadi. Nah, yang perlu diperhatikan, tadi kan P-nya dalam I sama J. Saya punya V tadi 20 akar 3I plus 20 J. 20. B-nya tadi 0,4 J. Nah, tadi kan kita dapatkan bahwa persamaan R-nya itu MV per IB. Tidak serta-merta kita masukkan B-nya ke semuanya ini, 20 akar 3, kemudian 20 J. Karena apa? Yang bisa bernilai, itu kan cuma yang X-nya. Ini V-nya saya koreksikan ya. Ini Vx atau V yang ini Vy. Tadi kan J dot J 0 kan ya, karena sejajar dengan B-nya. Maka yang kita gunakan adalah yang komponen X-nya saja, yang tegak lurus. Sehingga ini adalah punyanya Vx saja. Hati-hati di sini. Nanti misalkan kasusnya berbeda. B-nya misalkan 2I. Yang digunakan Vy-nya. Paham nggak ini? Halo? Yang tegak lurus dengan B-nya ya, nanti V yang digunakan. Atau bisa jadi V-nya yang satu komponen, B-nya yang dua komponen, makanya nanti untuk variasi soal akan banyak. Jadi yang penting saudara paham konsepnya di sini. Kalau dia satu komponen, nanti nilainya akan 0, karena di sini perkalian cross. Dia akan bernilai bila tegak lurus. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Ini R-nya. Kemudian ini sebuah partikel yang memiliki massa 200 mg, muatannya 2 kali 10 pangkat 8, ditembakkan dalam arah yang tegak lurus medan magnet homogen. Bila V-nya 5 kali 10 pangkat 4, ini sebenarnya agak rancu ya. Kenapa ada muatan positif sama ada elektron? Kecepatan muatan gitu aja. Kecepatan muatannya gitu ya, bukan kecepatan elektron. Kecepatan muatannya itu 5 kali 10 pangkat 4. Kemudian ini juga ada kata elektron. Tentukan besar medan magnet di muatan tersebut gitu aja. Coba dihitung. Ini ada, kita proyeksikan semua gaya-gayanya.
Ada gaya Lorentz juga, ini angka B-nya serba sama, arahnya juga masuk ke bidang, kemudian F-nya ke atas. Nah, di sini maka kita terapkan sigma F sama dengan 0. Di sini ada gaya berat, maka F min mg arahnya ke bawah, maka vektornya min sama dengan QPB sama dengan mg, maka B-nya adalah disuruh mencari medan magnet homogen agar muatan tersebut bergerak tegak lurus. Nah, di sini karena ini bukan lintasan melingkar ya, jadi untuk persamaan ini dari sini agar tetap tegak lurus. Jadi di sini dikasih tahu bahwa ditembakkan berarti V-nya tegak lurus dengan medan magnet homogen. Itu apakah harus masuk? Enggak, bisa keluar bidang. Yang jelas dia harus tegak lurus antara V, jadi ini V dengan medan magnetnya. Gitu. Maka bisa kita dapatkan nilainya ini, tinggal masukkan angka-angkanya. Kalau nggak dikasih tahu, bisa pakai 10, kalau nggak biasanya dituliskan 9,8. Oke, kemudian selanjutnya ini ada ternyata mendapatkan berapa Tesla? 2 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Nah, tadi sempat saya bilang untuk mendapatkan gaya Lorentz tidak harus muatan yang bergerak dalam medan magnet, tetapi kawat berarus yang kita letakkan di dalam medan magnet juga bisa menghasilkan gaya Lorentz. Tapi tidak lagi menggunakan persamaan QPB tadi. Ini sudah di bab 3, ini C kemarin itu rapat arus ya. Kemudian ini dikasih arah seperti ini dari bawah ke atas. Nah, otomatis arah arusnya ini adalah ke atas. Coba perhatikan arah arusnya ke atas. Kemudian ini kawat ya, kawat berarus. Itu cuma saya ambil sedikit saja, jadi seolah-olah kayak silinder. Anggap ini penampangnya si kawat berupa lingkaran. Oke, saya letakkan dalam suatu medan magnet yang serba sama, arahnya masuk ke bidang. Kemudian, karena seperti waktu materi arus listrik, ini kan pasti terdiri dari banyak muatan yang bergerak. Masih ingat, I itu adalah laju dari muatan, dq per dt. Sehingga kalau saya ambil satu saja muatannya, saya ambil muatan positif, tadi arah arusnya kan ke atas, maka kecepatannya ini arahnya ke atas. Gunakan kaidah tangan kanan, jempolnya ke atas, telunjuknya masuk ke bidang atau masuk ke laptop, maka kita dapatkan arah F-nya ke kiri. Sudah benar ini arah F-nya? 26? Sudah betul, Bu. Oke. Nah, ini tadi kan kita mengambil cuma satu muatan ya, padahal di sini kan ada banyak muatan yang akan bergerak ke atas karena arah arusnya ke atas. Maka dari persamaan yang kita punya F tadi sama dengan Q V cross B itu bisa kita turunkan menjadi dq, karena ini cuma elemen saja, cuma sebagian saja, sedikit gitu ya. Dq V cross B. Kemudian perlu diingat tadi I sama dengan dq per dt, maka dq boleh saya nyatakan sebagai I, mensubstitusi dq-nya menjadi IDT V cross B. Kemudian dt-nya saya masukkan ke ini, ke V. Masih ingat kalau kita ngomongin mekanika, jarak itu adalah V kali T. V-nya kecepatan, ini mestinya V kecil ya, ini tadi kecepatan, bukan V besar, V kecepatan, nanti takutnya radio jadi volume. V kecepatan sama waktu, ini adalah jarak. Berarti dalam kasus ini, V-nya kan ke atas, ini panjang lintasan, berarti ini adalah L. L panjang kawat atau panjang batang berarus, gitu ya. Sehingga persamaan di atas menjadi IL cross B. Ini yang sering saudara
IL cross B. Kalau muatannya yang bergerak, kita gunakan I V cross B. Kemudian kalau kawat berarus, IL cross B. Mungkin akan muncul pertanyaan juga, loh Bu, L ini apakah besaran vektor sama halnya kayak A tadi? Nah, di sini L mestinya besaran skalar, tetapi kenapa ada L ada tanda vektornya? Ini arahnya sesuai dengan arah arus. Coba diingat, arahnya sesuai dengan arah arus. Tapi nilainya tetap nilainya si L gitu ya. Misalkan panjang kawatnya ini 40 cm. Ya udah berarti 0,4 besar L-nya. Tetapi arahnya ini kan ada tanda vektornya. Arahnya adalah J positif, arahnya ke sumbu Y. Misalkan seperti itu. Jadi nanti L vektornya 0,4 J. Sampai sini oke? Kelas 26. Iya, Bu. Ya. Nah, ini ada contoh. Ada sebuah loop kawat ABCDA, arusnya 5 ampere, kemudian B-nya 0,2 Tesla, 0,02 Tesla. Rusuknya 40 cm. Saudara disuruh mencari gaya magnet pada kawat tersebut dan tentukan resultannya, jumlahan dari gaya-gaya di tiap kawat. Ini ada AB, CD, AB, BD, terus kemudian CD dan GA. Ini yang CD arahnya seperti ini. Langkah pertama adalah tentukan vektor masing-masing. B-nya ini kan 0,02, ada di komponen Y, berarti B-nya ini 0,02 J. Lalu, ini kan L-nya kan masing-masing ya. Coba perhatikan ini yang AB. Kalau saya tanya LAB, dia komponen vektor mana? Kelas 26. Halo, kelas 26. Vektor AB-nya kemana? Ke bawah, berarti ke Y negatif sesuai arusnya. L itu mestinya besaran skalar, panjang kan ya, panjang kawat. Tetapi ada tanda vektor di sini. Itu tadi searah dengan arah arusnya. LAB-nya tetap berarti rusuk. Berapa ini tadi 40 cm? 0,4 nilainya, tetapi dia dianggap vektor dengan catatan sesuai dengan arah arusnya. Halo, kelas 26? Oke, Bu. Oke. Kemudian kalau LBC, coba kelas 6 berapa LBC? 0,4 K, Bu. 0,4 K, good. Kalau LCD, LCD ini ada di bidang ini kan, berarti saudara proyeksikan ini ke sini sama ke atas. Berarti apa? Ada dua komponen. Yang di sini arahnya ke kiri, makanya ini min I. Ini yang ke atas adalah J. Sehingga di sini LCD 0,4 min I plus 0,4 J. Kalau yang LDA, kan ke sini vektornya harus diproyeksikan. Ini kok 0,4. Ini apa? Diagonal sisi. Diproyeksikan kok. Ya. Sudah diproyeksikan ya. Jadinya kalau diproyeksikan sudah sesuai 0,4. Kalau panjangnya memang dia 0,4 akar 2. Kalau panjang sisi. Tapi karena diproyeksikan berarti 0,4 min I, 0,4 J. Terus LDA-nya ini ada di komponen I positif sama arah ke sana ini.
min K. Jadi di sini nanti ada I positif, kemudian min K. Kita hapus, nanti ada yang bagus ini. Nah ini kan ya. Minnya boleh taruh di komponennya, boleh taruh di depannya. Ini juga, ini tadi min K, boleh taruh di min K-nya sini, atau di depannya konstanta. Sampai sini oke dulu. Sudah menentukan semua vektor-vektornya, komponen vektornya, baru kita masukkan. Cari di tiap-tiap kawat, berarti FAB. Nanti masukkan I, L, cross B. L-nya yang FAB, min J, J cross J, 0. Nanti ini yang BC, K cross J. Hati-hati, nggak boleh kebalik ini. Karena perkalian cross, kalau kebalik nanti hasilnya muncul tanda negatif. Oke, saya taruh di sini, ini sudah ada semua. Yang FAB hasilnya 0, karena apa? J cross J ya. J cross J hasilnya 0. Terserah mau Bu, apakah harus menggunakan metode Sorus? Tidak harus. Misalkan saudara mau perkalian kayak perkalian SCTV tadi, juga boleh. Tadi 5 ampere, kemudian 0,4 min J dikalikan dengan 0,02 ya tadi ya. Ya, 0,02 J. Nah, seperti ini juga boleh kan, sudah sesuai toh. J cross J 0, hasilnya 0. Boleh. Terus kemudian yang FBC tadi ini B-nya, L-nya 0,4K. Kalau metode Sorus, semoga masih ingat, kalau menggunakan metode Sorus, I-nya itu positif, kalau J-nya itu negatif, kalau cara saya ya, kemudian ini hanya positif. Mau cari I, tutupin I, cari determinannya ini. Determinan itu diagonal ini dikurangi perkalian diagonal ini. 0 kali 0 dikurangi 0,02 kali 0,4. Berarti 0,08. Makanya ini ada nilainya. 0 dikurangi min B dikurangi 0,08 ini. Ini ada nilainya. Kalau yang J, tutupin aja J-nya. Kalau yang C, mau cari J, ingat J-nya harus negatif kalau menggunakan cara yang ditutup-tutup ini. Kalau mau cari J, ditutup J-nya. Sama, cari determinan. Perkalian diagonal ini 0 kali 0 dikurangi 0 kali 0,4. Hasilnya 0 ini. Kalau mau cari K, hanya yang saudara tutupin. Nah, cari determinannya, diagonal ini kurangi diagonal ini. 0 kalikan ini 0 kurangi ini kali ini 0. Kebetulan 0 ya. Jadi hasilnya cuma di komponen ini. Dan seterusnya cari FCD, FDA, didapatkan ini. Ini adalah gaya. Ini ada dua komponen karena di sini tadi ada dua komponen yang berbeda. Ini adalah hasil di tiap-tiap kawat tadi, FAB, FDC, FDC, FDA. Terus tadi kan di soal terakhirnya suruh cari dijumlahkan secara diskrit, dijumlahkan secara biasa saja. F total atau F resultan, FAB plus FBC plus FCC, FDA. Maka didapatkan kebetulan ini nilainya 0. Jadi dijumlah biasa saja dari kesemuanya ini tadi. Ini sama ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau aplikasinya seperti kayak kemarin bisa di ini yang kayak mainan kulkas, kemudian generator, kemudian tabung sinar katoda dan lain sebagainya, nanti saudara bisa lihat sendiri. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Kelas 6? Oke.
Kalau tidak ada, untuk materi buku itu halaman 120, nomor 1, 5, dan 13. Silakan nanti dikerjakan soalnya. Ini enggak saya wajibkan untuk mengumpulkan, jadi silakan kerja mandiri, tugas mandiri untuk melatih soal di bab 4 ini. Oke, pertemuan hari ini saya cukupkan sampai sini. Semoga apa yang saya berikan bisa memberikan manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.